di LBH GP Ansor ini kan ketika bicara lembaga bantuan hukum, orang kan masih banyak mendeskripsikan bahwa ini hanya pengacara-pengacara biasa lah. Anak-anak baru yang baru lulus kuliah, baru jadi advokat, gabung di LBH. Sebenarnya dari pengamatan saya sekian banyak lembaga bantuan hukum ya di Indonesia, LBH GP Ansor inilah yang punya resource, punya anggota, ya? Anggotanya yang multi talenta. Sebenarnya melalui podcast ini juga, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, ya kan, yang sudah divonis oleh pengadilan niaga dia telah melakukan persaingan usaha tidak sehat, kita di LBH GP Ansor sangat bersedia menerima dan membantu masyarakat tersebut untuk mengajukan gugatan perdata biasa terhadap pelaku usaha tersebut. Bang Muhammad Hamzah SHMH, alumni S2 Hukum UGM Bang ya. Ketua Keluarga Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta tahun 2023. Iya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum persaingan usaha Bang, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, sebelum kita membahas ke sana Bang, kemarin Abang ditunjuk sebagai PIC untuk kasus persekusi Kiai dan Banser. Penugasan ini langsung dari Ketua LBH Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang kasusnya terjadi di Karawang Bang. Iya. Nah, bagaimana itu perkembangan hari ini Bang? Baik, terima kasih sahabat Pendi. Terkait ya, kita bahas terkait kasus persekusi Kiai dan Banser di Karawang dulu ya. Karena kan sebagaimana kita lihat di sosmed maupun di grup-grup WhatsApp anggota Ansor, Banser maupun NU, itu kan menjadi salah satu yang diperhatikan khusus. Karena kan banyak juga sahabat-sahabat atau kiai-kiai di luar sana yang tidak mengikuti endingnya nih sampai mana. Ya kan? Bahkan saya sering melihat di Facebook atau di Twitter itu banyak yang nganggap kasus ini menguap. Nah, mungkin melalui podcast kali ini saya selaku PIC yang menangani ketika kasus itu tengah berjalan, saya harus mengklarifikasi nih, kasus itu sebenarnya sudah selesai, sudah inkrah. Sudah inkrah Bang? Sudah inkrah. Nah, awal saya ditunjuk oleh Ketua LBH Ansor Pusat, Bang Dendi, itu kan saat terjadinya P19, kedua pelaku, kan pelaku yang ditahan saat itu di Polres Karawang ada 3. 2 pelaku itu ketika berkasnya P19 terus dan sudah lewat masa tahanannya di kepolisian ya, karena sudah lewat ya harus dilepas oleh pihak kepolisian Polres Karawang saat itu ya. Kenapa dilepas? Karena sudah lewat batas waktunya yang sebagaimana diatur di dalam KUHP kita kan. Nah, karena sudah lewat, akhirnya saya ditunjuk, saya menyambangi Polres Karawang, terus menyambangi Kejaksaan Tinggi Karawang terkait kasus itu seperti apa. Ya alhamdulillah tidak lama setelah saya mendatangi Polres dan Kejaksaan Karawang, kasus itu bisa P21 dan kedua tersangka tersebut ditahan oleh kejaksaan. Dan seminggu kemudian yang 1 orang, karena berkasnya ini di-split. Yang 3 orang. Di-split. Yang 1 orang pun seminggu kemudian P21 juga. Setelah 3-3-nya udah P21 di kejaksaan Negeri Karawang langsung melimpahkan ke Pengadilan Negeri Karawang saat itu. Nah, tidak butuh nggak sampai 1 bulan langsung dilimpahkan dan proses berjalan yang memang saat proses persidangan kebetulan saya lagi sibuk juga urusan di law firm. Jadi jadwalnya bentrok, saya tidak pernah hadir di sidangnya, hanya mengawal di grup WhatsApp. Dan kebetulan sahabat-sahabat kita di LBH GP Ansor Kabupaten Karawang
yang tiap persidangan hadir bersama sahabat-sahabat Banser dari Kabupaten Bekasi dan Kerawang. Dan alhamdulillah ketiga orang itu sudah divonis. Divonis berapa tahun? Sudah divonis 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Dan perkaranya sudah ingkrah. Ini sudah ingkrah. Nah, tetapi konsen saat itu kita di LBH Ansor Pusat bukan hanya terhadap pelaku. Pelaku udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sudah dihukum dan itu udah selesai kan? Oke. Kalau untuk pelaku. Nah, saat dari kejadian itu kan ada korban, yaitu sahabat kita, sahabat AO yang domisili di Cikarang. Saat itu akibat kejadian persekusi itu mata sebelah kanannya tuh mengalami kerusakan. Cedera serius. Cedera serius. Jadi saya juga bolak-balik atensi ke LPSK agar sahabat AO ini segera dioperasi. Dan alhamdulillah kemarin sudah 2 kali sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Cicendo Bandung. Dan mungkin 2-3 bulan ke depan baru operasi terakhir. Karena saraf di mata kanannya tuh ada yang putus akibat peristiwa malam itu. Jadi untuk sahabat-sahabat dan kiai NU bahwa perkara persekusi di Kerawang itu sudah selesai. Sudah selesai. Pelakunya sudah menerima ganjaran hukuman yang berlaku di Indonesia dan korbannya pun sudah ditangani oleh LPSK dan dioperasi di Rumah Sakit Cicendo Bandung. Oke, artinya sudah clear ya Bang. Iya, sudah clear. Baik, itulah tadi penyampaian langsung dari PIC terkait dengan kasus persekusi kiai dan Banser yang ada di Karawang ya Bang. Kita lanjut dengan topik yang lebih serius spektakuler gitu kira-kira. Karena memang kasus-kasus yang seperti ini Bang itu sering atau marak terjadi. Iya. Mengingat bahwasanya memang negara juga harus hadir terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan kemakmuran rakyatnya begitu. Nah, apa sih Bang pentingnya kita mengetahui hukum persaingan usaha itu sendiri? Baik. Gini. Nah, terkait hukum persaingan usaha di Indonesia itu kan undang-undang yang mengatur itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Betul. Makanya kalau dilihat dari undang-undang pertama terkait persaingan usaha, ini hukum yang lumayan masih baru lah dibanding KUHP atau hukum perdata kita. Nah, hukum persaingan usaha itu sangat penting karena melalui undang-undang itulah negara mengatur para pelaku usaha yang beroperasi atau melakukan usahanya di wilayah negara Indonesia. Betul. Mengatur supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat. Betul. Yang mana jika terjadi persaingan tidak sehat, yang akan menjadi korbannya pasti warga negara Indonesia. Betul. Nah, tentu sebetulnya praktik monopoli dan dampaknya ini sangat serius ketika memang pelakunya itu melakukan secara masif dan terstruktur begitu ya. Tidak mungkin pelanggaran yang kemudian skala besar tidak struktur. Makanya hadirnya undang-undang ini langsung bentuknya larangan gitu ya Bang ya. Nah, lalu kemudian untuk praktik monopoli ini dampak serius seperti apa yang kemudian mempengaruhi iklim pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, dampaknya seperti apa Bang? Ini dampak yang pasti timbul ya akibat dari persaingan tidak sehat itu ya dampak pelaku usaha yang bisa menetapkan harga sewenang-wenang misalnya atau melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain. Betul. Ataupun masyarakat Indonesia. Nah, kalau di hukum persaingan usaha ini kan hukum yang khusus ya. Banyak juga sahabat-sahabat atau rekan-rekan pengacara banyak yang belum terlalu familiar, apalagi masyarakat Indonesia, ya kan. Nah, terkait persaingan usaha itu amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tadi, pemerintah itu udah membentuk namanya
KPPU. Nah, ini sering ini dengan KPU. KPPU Iya. itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bukan yang lainnya. bukan yang lainnya. Dan KPPU lah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, ya kan, Hmm. terkait pelaku usaha yang tidak sehat di Indonesia. Itu baik ada laporan atau tidak ada laporan, baik ada laporan ada temuan, Iya. itu memang menjadi kewenangan KPPU ya. Iya, Oh. KPPU di dalam penyelidiki persaingan usaha tidak sehat ya di Indonesia, sebagaimana amanah dari undang-undangnya itu ada 2, dari laporan masyarakat Mm-mm. atau laporan pelaku usaha atau dari temuannya sendiri. Betul. Karena kan tugas KPPU itu memang jika tidak ada laporan ya dia harus mengontrol, mengawasi pelaku-pelaku usaha di Indonesia, yang mana jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ya harus ditindak. Artinya kalau berbicara masalah 2 komponen tersebut untuk memenuhi unsur KPPU menjalankan fungsi dan tugasnya, yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan dari masyarakat. Artinya peran serta masyarakat dalam menegakkan atau dalam menumbuhkan iklim ekonomi sehat itu penting ya Bang ya. Penting ya. Tapi banyak masyarakat kita yang tidak sadar. Tidak sadar dan mungkin belum tahu. Belum tahu, ya. Oke. Nah, kalau berbicara masalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, nah saya coba untuk membreakdown Bang. Ya. Apa kemudian perbedaan kartel bisnis dengan monopoli ekonomi, begitu? Nah, ini yang sering kalau dalam bahasa orang umum ya, itu sering dianggap hal yang sama kan? Hal yang sama. Iya, padahal kalau kartel itu ya itu dari perjanjian. Perjanjian sesama, biasanya sesama pelaku usaha atau dengan pesaingnya. Makanya kita kan sering dengar misalnya kartel harga minyak. Betul. Ya kan? Kartel harga tiket pesawat, apalagi menjelang mudik begini kan. Oh iya. Ya kan? Jadi gini, ketika pelaku usaha itu ada banyak, kartel itu kemungkinan akan sulit untuk dilakukan. Tapi ketika pelaku usaha itu sedikit, nah mereka bisa istilahnya mengadakan kong kali kong lah. Bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Dampaknya yang rugi kan ini pemakai produknya kan. Betul. Karena kartel harganya jadi mahal dan tidak ada pilihan yang lain. Yang rugi kan warga negara kan. Warga negara. Makanya itulah pentingnya hukum persaingan usaha di Indonesia. Baik. Oh sangat-sangat menarik. Kemudian bagaimana negara dalam memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 yang dalam cakupannya itu sudah jelas Bang, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu sanksi daripada pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut seperti apa? Iya, kalau sanksi menurut undang-undangnya ya, biasa itu kan sanksi itu sanksi terkait denda. Mungkin yang belum lama ini viral itu terkait misalnya Google lah yang disanksi oleh pemerintah harus membayar denda. Betul. Tapi kan itu baru di tingkat KPPU putusannya. Sedangkan di undang-undangnya ketika pelaku usaha tidak menerima putusan atau sanksi yang diterapkan oleh KPPU bisa mengajukan keberatan ke pengadilan niaga. Nah, ketika di pengadilan niaga lah nanti akan diperiksa kembali oleh hakim-hakim pengadilan niaga terkait penerapan sanksi denda tersebut. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 atau belum? Baik. Nah, bagaimana dampak praktik monopoli persaingan tidak sehat ini, Bang? Nah, kalau kita melihat beberapa kasus di Indonesia, seperti ada kasus salah satu contohnya termasuk perbuatan curang mengurangi takaran isi daripada minyak goreng. Itu.
Terus ada monopoli, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, ya kan? Dan akhir-akhir ini kita mengetahui dan fakta membuktikan takaran di dalam isi kemasan minyak goreng itu dikurangi, begitu. Yang harusnya 100 liter jadi 80 liter, ya kan? Harusnya 20 liter jadi 18 liter. Kira-kira begitulah kira-kira. Iya. Nah, sebagai ahli dalam hukum persaingan usaha, apa pandangan dan pendapat Bang Hamzah? Baik, kalau terkait yang baru terjadi belum lama ini ya, terkait minyak goreng yang takarannya tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan, ya kan? Kalau terkait itu sebenarnya itu bukan ranah dari hukum persaingan usaha, karena hukum persaingan usaha itu hanya mengatur apa-apa yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Betul. Nah, tapi perbuatan itu bukan berarti dibenarkan. Betul. Makanya terkait kasus yang takaran minyak goreng yang berbeda itu dengan kemasannya, kan sebagaimana kita tahu sudah diambil alih oleh Barreskrim Mabes Polri. Betul. Karena itu pure murni tindak pidana penipuan kan. Karena dia menjual produk yang tidak sesuai dengan yang ditulis, yang dijanjikan di kemasan. Misalnya 1 liter ternyata faktanya tidak sampai 1 liter. Itu jelas penipuan yang merugikan rakyat banyak Indonesia. rakyat Indonesia. Betul. Dan itu ranah dari hukum pidana, bukan hukum persaingan usaha. Bukan hukum persaingan usaha. Tetapi kalau seandainya perkara atau case-nya yang lain, kita bisa melihat sempat terjadi penimbunan minyak goreng, lalu kemudian di skala tertentu penentuan harganya karena kelangkaan, tentu terjadi pelambungan atau melambungnya harga sehingga juga dapat merugikan atau meresahkan masyarakat. Ya kalau dari sisi pelaku usaha yang oknum ini yang mendapatkan keuntungan ya luar biasa Bang. Iya. Tapi kan kita sebagai ansor yang kemudian membela hak-hak rakyat kecil tentunya harus melindungi ataupun memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, kasus-kasus yang serupa sedemikian itu, apa yang kemudian solusi seperti apa untuk masyarakat tentunya dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sedemikian rupa? Iya, baik. Sebenarnya gini nih, kalau terkait hukum persaingan usaha ya, ketika ada pelaku usaha terbukti telah melanggar pasal berapa, karena misalnya, misalnya melakukan kartel atau monopoli di suatu tempat yang di pertimbangan majelis KPPU itu pasti kan merugikan warga negara, merugikan masyarakat. Nah, ini juga salah satu hal yang belum pernah, sepengetahuan saya ya, belum pernah dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya gini, ketika ada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dan sudah ingkrah, maksudnya ingkrah, dia sudah diputus di KPPU dan sudah melakukan perlawanan di pengadilan niaga, bahkan sudah ingkrah sampai kasasi, warga masyarakat yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan gugatan perdata biasa. Karena kan sudah jelas perbuatan dia udah diuji di pengadilan niaga. Nah, masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut kan jelas selama ini dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Nah, sebenarnya gini, saya juga sepemikiran dengan pembimbing saya waktu di UGM ya. Pak Dr. Ferry itu kan sering menyinggung ketika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, seharusnya masyarakat yang menggunakan produk pelaku usaha tersebut bisa mengajukan gugatan perdata biasa, gugatan PMH. PMH-nya udah jelas, udah diuji di pengadilan niaga bahwa dia telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, ya kan, dan menimbulkan kerugian. Nah, kita sebenarnya di LBHGP Ansor ini kan, ketika bicara lembaga bantuan hukum, orang kan masih banyak mendeskripsikan bahwa ini
hanya pengacara-pengacara biasa lah. Oke. Anak-anak baru yang baru lulus kuliah, baru jadi advokat, gabung di LBH. Sebenarnya dari pengamatan saya sekian banyak lembaga bantuan hukum ya di Indonesia, LBH GP Ansor inilah yang punya resource, punya anggota, Capability ya. iya, anggotanya yang Kapasitas. multi talenta. Multi talentanya kenapa? Banyak yang ahli di hukum pidana. Memang kalau LBH kan lebih cenderung itu kasus-kasus pidana kan, Betul. atau ahli di perdata, ada yang ahli di persaingan usaha, ada yang ahli di undang-undang kepemiluan, atau melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Sebenarnya melalui podcast ini juga, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, ya kan, yang sudah divonis oleh pengadilan niaga dia telah melakukan persaingan usaha tidak sehat, kita di LBH GP Ansor sangat bersedia menerima dan membantu masyarakat tersebut untuk mengajukan gugatan perdata biasa terhadap pelaku usaha tersebut. Maksudnya apa? Biar tidak ada lagi pelaku usaha yang semena-mena terhadap pengkonsumsi usahanya masyarakat Indonesia. Baik. Nah, last question, Bang. Iya. Apakah terdapat pengaruh dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dengan pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana target pertumbuhan ekonomi pemerintah saat ini? Iya. Ini kan menjadi penting bahwasanya negara yang dalam hal ini pemerintah saat ini itu menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi. Nah, kaitannya dengan penciptaan iklim usaha yang sehat ini berpengaruhnya seberapa signifikan begitu? Baik, terkait undang-undang persaingan usaha tidak sehat itu sangat berpengaruh terhadap iklim investasi ya. Iklim Nah, investasi. Bicara pertumbuhan ekonomi itu bisa melonjak atau turun itu kan kadang terkait dengan investasi. Baik. Apalagi investasi dari asing. Nah, hukum persaingan usaha itu salah satu hal yang sangat penting menurut saya ya. Karena untuk menjamin kepastian hukum, kepastian dalam melakukan usaha di negara Indonesia. Betul. Bagi investor asing ya. Jadi memang sangat disayangkan undang-undangnya udah hampir 26 tahun. 26 tahun. Betul. Iya, dari tahun 99 Betul. belum pernah terjadi perubahan sama sekali, padahal hukum persaingan usaha kalau dilihat di dunia sudah banyak arah pergeseran cenderungnya tuh kemana. Nah, negara kita belum khususnya legislatif kita ya belum menjamah itu untuk melakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Berarti kita besok bisa JR untuk direvisi, Bang. Iya, harusnya negara itu memperhatikan karena banyak perkembangan terkait persaingan usaha. Seperti misalnya kalau di Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 melihat persaingan usaha itu kan menggunakan dua pendekatan, per se ilegal dan rule of reason. Nah, terkait rule of reason aja aturan mainnya kalau sebenarnya gini, sama seperti JR lah di dalam hukum pidana. Okay. Nah, rule of reason ini atau per se ilegal itu aturannya kalau per se udah jelas. Semua yang dilarang ketika melakukan ya wajib dikenakan sanksi. Betul. Tapi kalau rule of reason ini kan masih banyak hal-hal yang masih ranah abu-abu. Betul. Nah, itulah yang menyebabkan banyak juga investor asing menarik diri dari negara Indonesia. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita kan. Karena banyak pasal-pasal, misal kayak penelitian saya di tesis saya kan terkait penggunaan per se ilegal dan rule of reason, ya kan? Yang memang ternyata KPPU itu udah ada aturan per pasal sudah diatur, tapi ada juga celahnya yang belum diatur.
Nah, itulah nanti yang kemudian bisa dilakukan sesuatu lah. Bukan JR. Jadi kita mungkin nanti ke depan kita memang harus melakukan istilahnya sumbang saran lah Sumbang saran. terhadap lembaga legislatif kita terkait hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia. Baik. Terima kasih Bang. Ini waktu kita sebenarnya pengen membahas lebih panjang. Nah, tentunya kita berbicara masalah terkait dengan hukum persaingan usaha itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Iyalah. Tentu kita akan ketemu di session yang lebih panjang kemudian dan lebih detail kira-kira begitu. Tapi ini sudah sangat-sangat membantu dan mengupas sehingga masyarakat tahu bahwasanya pentingnya hukum persaingan usaha dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan, untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan produk yang terjangkau, sehingganya tidak ada pelaku-pelaku usaha yang melakukan tindakan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut. Terima kasih Bang Hamzah atas waktunya. Sehat selalu dan sukses selalu. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Bang. Siap. Sahabat PD.